Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 20 dengan saya Sabrina Sekaranti dengan NIP akhir 015 dan rekan saya. Lutfi Farhan Prayoga dengan 3 akhir 086. Pada presentasi kali ini digunakan untuk pelaporan ujian akhir semester dari mata kuliah analisis visualisasi data kelas I1, di mana kelompok kami menggunakan jurnal yang berjudul House Price Prediction Using Random Forest Machine Learning Technique. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, harga rumah merupakan parameter penting dalam mencerminkan keberhasilan ekonomi suatu negara dalam menghadapi kompleksitas dinamika pasar perumahan. Metode analisis tradisional seperti House Pricing Index (HPI) mungkin tidak lagi cukup efektif pada era ini. Oleh karena itu, analisis harga rumah dengan menggunakan pendekatan baru seperti algoritma random forest menjadi semakin penting untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam dan akurat. Untuk metodologi penelitian yang kami gunakan, ada data collection and exploration. Habis itu kita pre-processing datanya, dan kita akan melakukan training dan testing sebanyak 3 kali. Terus kita juga melakukan model development random forest algorithm. Nah, untuk eksplorasi datanya, di sini ada beberapa data yang kami gunakan, beberapa variabel yang kami gunakan. Ada CRIN, tingkat kejahatan per kapita menurut kota, ada CN, ada ZN, proporsi lahan perumahan yang dikategorikan untuk lahan seluas lebih dari 25.000 kaki persegi, ada Indus, proporsi hektar usaha non retail di kota, ada CAS, variabel dari Sungai Charles, 1 jika saluran berbatasan dengan sungai, 0 jika tidak, 0 konsentrasi oksidasi nitrat bagian per 10 juta, bagian per. Ada RM, rata-rata jumlah total hunian, ada H, proporsi unit yang ditempati pemilik yang dibangun sebelum tahun 1940, ada B, jarak tertimbang ke 5 pusat pengambil kerjaan Boston, ada RAB, indeks aksesibilitas terhadap jalan raya radial, ada tax, tarif pajak properti nilai penuh per $10.000, ada PT ratio, rasio murid guru, menurut kota, ada B, hasil persamaan B sama 16.000, BK, min 0,63 kuadrat, di mana BK adalah proporsi orang kulit hitam menurut kota, ada Elstat, status penduduk yang lebih rendah. MedV, nilai median rumah yang patut pemilik dalam $1.000. Nah, berikut adalah histogram dari beberapa variabel yang digunakan. Nah, terus ini ada heatmap. Data yang digunakan adalah ZN, CAS, NOx, RM, DIS, dan B. Yang data yang kita gunakan adalah data yang positif, variabel yang positif. Nah, di sini ada testing model. Dilakukan dengan mensimulasi model untuk memprediksi harga rumah. Harga rumah yang diprediksi digabungkan dan dihitungkan selisihnya. Namun perbedaan antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya berada pada kisaran kurang lebih 5. Nah, selanjutnya untuk evaluasi model kerja akan dilanjutkan oleh teman saya, Sabrina. Baik, berikut merupakan evaluasi model kerja di mana yang kami tampilkan saat ini adalah hasil dari pengolahan pada jurnal kami, di mana ditemukan R-squared-nya sebesar 0,9, MAE-nya 1,9, MSE-nya 0,7, dan RMSE-nya 2,58. Di mana juga dapat dilihat terdapat scatter plot versus prediksi dari pengolahan data yang dilakukan pada jurnal. Bisa di next. Nah, berikut merupakan percobaan dari kami, di mana kita melakukan evaluasi training dengan 80%, testingnya 20%, lalu kami running sebanyak 3 kali, di mana mean square error-nya didapatkan 45,79,
Mean absolute error-nya didapatkan 3,6, lalu S-square-nya 0,43, dan RMSE-nya sebesar 6,76. Lalu untuk hasil running keduanya, MSE-nya terdapat 18,79, MAE-nya adalah 2,9, lalu R-square-nya 0,80, lalu RMSE-nya 4,33. Untuk hasil running ketiganya ada di MSE-nya 15,66, mean absolute error-nya ada 2,71, lalu S-square-nya 0,81, dan RMSE-nya 3,95. Bisa di next. Nah, ini merupakan evaluasi training dengan 70%, testing 30% dengan pengolahan data 3 kali, di mana yang pertama didapatkan MSE-nya 40,45, MAE-nya 3,47, R-square-nya 0,51, RMSE-nya 6,36. Lalu pengolahan kedua didapatkan MSE-nya 18,94, MAE-nya 2,95, R-square-nya 0,79, dan RMSE-nya 4,35. Lalu hasil running ketiganya, pengolahan ketiga yaitu MSE-nya 21,7, MAE-nya 2,85, R-square-nya 0,74, dan RMSE-nya 4,66. Bisa di next. Lalu selanjutnya ada evaluasi training menggunakan 60%, lalu testingnya 40%, di mana hasil runningnya yaitu MSE-nya sebanyak 32,4, MAE-nya 3,2, R-square-nya 0,6, RMSE-nya 5,7. Lalu hasil running keduanya, MSE-nya 23,5, MAE-nya 3,2, R-square-nya 0,7, RMSE-nya 4,8. Lalu berikut hasil running yang ketiga, yaitu MSE-nya 27,0, MAE-nya 3,18, lalu R-square-nya 0,7, root mean RMSE-nya 5,20. Bisa di next. Nah, berikut merupakan perbandingan dari 80-20 visualisasi scatter plot-nya. Yang paling kiri itu running pertama, yang ke tengah running kedua, yang paling kanan running ketiga. Terdapat sedikit perbedaan. Untuk bisa di next. Berikut merupakan visualisasi dari yang 70-30. Bisa di next. Berikut merupakan visualisasi yang 60-40. Bisa di next. Oke. Ini merupakan visualisasi diagram di mana yang paling kiri itu merupakan yang hasil running pertama, yang tengah itu hasil running kedua, dan yang paling kanan hasil running ketiga. Bisa di next. Nah, berikut merupakan hasil visualisasi yang 70-30. Langsung bisa di next. Berikut merupakan hasil running 60 dan 40. Bisa di next. Di mana kesimpulan yang dapat diambil adalah setiap tahun ini kenaikan harga rumah mendorong perluasan prediksi masa depan, yang hal ini tuh merupakan penting bagi pemilik, penilai properti, dan pengambil kebijakan untuk menilai serta menetapkan harga jual yang sesuai. Lalu prediksi harga juga membantu calon pembeli menentukan waktu yang tepat untuk membeli. Faktor fisik, gaya, dan lokasi itu juga berpengaruh, tapi variabel yang lain tuh juga ada beberapa yang lebih penting juga. Lalu model prediksi itu berkualitas harus mempertimbangkan variasi variabel yang mempengaruhi harga rumah di suatu wilayah. Lalu dari percobaan yang kita lakukan ini menghasilkan R-square yang paling bagus adalah testing 20% dan training 80% dengan hasil 0,69 di running ketiga. Oh maaf, dengan hasil 0,81 testing pada testing 80, trainingnya 20, lalu apabila diakumulasikan nilai rata paling tinggi itu pada 70-30, yaitu sebesar 0,68 rata-ratanya. Bisa di next. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.